Kembali lagi di channel Kelas Bintang. Banyak sekali yang pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan tentang Galbay di Kredit Pintar, di Indosako. Cuman ending akhirnya itu aman ada DC atau tidak. Selalu bertumpu pada suatu hal ini, padahal di video sebelumnya saya membahas hal seperti ini ya. Saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, Anda mau gagal bayar di pinjol manapun itu aman-aman saja. Yang tidak aman itu kan hanya cara kita berpikir, karena terkadang kita terlalu menguras energi, memeras pemikiran kita, memaksa diri kita untuk terus-terusan memikirkan hal yang tidak sepantasnya untuk dipikirkan. Kebanyakan dari kita ya. Makanya buat teman-teman semuanya, ini saya sampaikan berulang kali. Sebagian juga sudah paham mungkin ya. Permasalahannya hanya di hal ini. Masalahnya sebar data dengan DC lapangan. Kalau nggak DC datang ke rumah, DC-nya menteror kantor ataupun keluarga. Masalahnya hanya itu saja, tapi sadarlah buat teman-teman, itu sebenarnya pemikiran Anda sedang dipermainkan oleh pihak pinjol jauh hari sebelum Anda meminjam pinjol ya. Nah, seperti itu. Semua ini telah dimarketingkan oleh pinjaman online. Mereka sudah tahu bagaimana kalau nasabahnya tidak mampu bayar. Bagaimana kalau dia menemukan nasabah yang macet atau nasabah yang bermasalah gitu ya. Pemikiran Anda seolah-olah itu dibikin nantinya akan menjangkau yang di daerah kalian. Skenarionya seperti itu. Karena mereka sudah tahu orang-orang ini atau DC-DC ini, kita sebagai penghutang itu biasanya kita ketakutan. Orang yang berhutang ini biasanya akan takut, selalu menghindar, mengelak dari hal itu. Dan mereka sudah memarketingkan hal seperti itu. Makanya pinjol itu melalui debt collectornya, dia selalu setiap saat ketika melakukan penagihan terhadap pinjol selalu mengutamakan yang namanya caci maki, pengancaman, dan kunjungan ke rumah. Selalu hal ini yang ditekankan kepada mereka, karena poin terakhir itu kebanyakan orang-orang selalu beranggapan semua itu akan nyata, karena mereka juga tidak ingin ya ada orang yang tahu, keluarga yang tahu, tetangga yang tahu bahwa sedang berhutang. Dia mencoba menutupi semua privasi ini, dan pinjol paham bahwa Anda akan menutupi hal itu. Makanya selalu muncul pertanyaan, apakah kita gagal bayar di sini saja aman? Tidak ada DC-nya. Apakah gagal bayar di sini aman? Tidak ada orang lapangan. Itu adalah pemicu. Makanya kita harus sadar, marketing pinjol itu melemparkan uang sama Anda, memberikan Anda pinjaman itu tidak seenteng yang Anda kira. Mereka sudah paham semuanya. Seandainya dia menemukan nasabah seperti ini, trik yang mereka lakukan seperti ini. Seandainya mereka menemukan nasabah yang lain, mereka menggunakan trik yang lain. Makanya penagihan debt collector itu hampir sama ya. Yang pertama, dia menekan Anda kalau yang sekarang itu kami sudah mengantongi alamat, foto Anda, dan lain-lain, dan data kontak ataupun lain sebagainya. Seolah-olah habis itu siapkan materai 10.000, siapkan dana untuk pelunasan, kita akan datang ke rumah. Seperti itu ya, semua itu dia itu debt collector itu sudah ada catatannya, mereka sudah ada deskripsinya. Jadi mereka tinggal ketik aja. Kalau misalkan dia bekerja sama dengan pinjol, dia ada deskripsinya. Begini caranya.
Makanya hampir sama semua DC lapangan itu Anda yang gagal bayar itu di daerah luar Jabodetabek ya, itu mereka punya cara masing-masing dan cara penagihannya itu sama karena dia cuman satu itu saja. Jadi sudah ada supervisor mereka ataupun pimpinan mereka yang memberikan deskripsi untuk menagih di situ. Skenarionya itu sama ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Jadi kalau teman-teman selalu dengan ketakutan, dengan dikit-dikit merasa tidak aman, akan ada DC berkunjung, akan ada ke rumah, itu pasti pinjol itu akan selalu sukses. Karena poin utama dari pinjol itu bagaimana dia memberikan tekanan kepada Anda. Jadi tingkat keberhasilan dari debt collector melakukan penagihan itu bukan dari mereka murni ya, tapi juga ada semata karena uang Anda. Tapi bagaimana PR-nya mentaklukkan pemikiran Anda supaya pikiran Anda ini berada di titik yang mentok. Jadi tidak ada lagi Anda menggunakan logika. Anda hanya percaya dengan satu ungkapan mereka bahwa mereka akan berkunjung. Nah, atau Anda akan meyakini bahwa akan menyebarkan data Anda ke seluruh orang-orang Anda. Ini adalah PR DC atau PR mereka ya. Itu menandakan debt collector telah melaksanakan tugas dia seperti yang diminta oleh pihak pinjol. Nah, melalui pihak internalnya akan mengontrol dari jarak jauh. Dia akan meremote Anda seperti Anda akan diarahkan untuk gali lubang tutup lubang. Bisa jadi mereka menyampaikan seperti itu ya. Bisa jadi mereka menyarankan untuk mendownload aplikasi yang lain untuk gali lubang tutup lubang. Diberi Anda ketakutan, diberi Anda kepanikan sehingga Anda tidak ada lagi pemikiran positif yang muncul di dalam diri Anda. Barulah mereka seenaknya mengendalikan Anda dari jarak jauh. Jadi buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar di pinjol legal maupun ilegal, jangan merasa tidak aman. Jangan selalu dicerna mentah-mentah ucapan-ucapan dari debt collector itu. Makanya Pak debt collector itu sangat kesal ketika teman-teman mengganti nomor, ketika teman-teman menghapus WhatsApp, ketika teman-teman mengganti data-data Anda, karena dia tidak bisa lagi melancarkan aksi dia. Dia tidak bisa lagi memberikan laporan kepada perusahaan pinjol yang bahwa dia telah berhasil melakukan penagihan atau penekanan terhadap Anda. Itu. Makanya saya minta untuk kalian ganti nomor, hapus email, hapus WhatsApp, hapus data, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak salah ya. Kalau kita ganti email, ganti nomor, lain sebagainya, itu tidak ada yang salah sebenarnya. Sebenarnya debt collector itu hanya kesal karena dia tidak bisa membuat laporan. Misalkan dia diperintahkan untuk melakukan penagihan kepada diri Anda tidak bisa dihubungi, WhatsApp tidak ada, mereka merasa kesal karena mereka juga kena SP nanti oleh perusahaan mereka. Akhirnya seperti itu. Sebenarnya kalau mereka benar-benar ingin datang ke tempat Anda, dengan Anda tidak ada identitas, tidak ada, mereka tidak perlu kesal. Mereka bisa mengunjungi kita ke
alamat KTP yang valid waktu pengajuan ACC pinjaman itu ya. Mungkin seperti itu penjelasan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga diberi kesehatan selalu ya untuk kalian semua.